Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Pasti baik ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan para dosen yang sudah bergabung bersama kami. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang pengenalan UKM Ruang Kreasi dengan tema pengenalan dunia kreatif. Langsung saja, tak usah berlama-lama, kita persilakan pemateri kita sekaligus Ketua UKM Ruang Kreasi. Saya persilahkan Andi Fikriawan Adnan Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fikriawan Adnan Anugrah sebagai selaku Ketua UKM Ruang Kreasi. Yang pertama, saya akan bahas apa sih itu ruang kreasi. Sebenarnya semenarik apa sampai harus gabung ke ruang kreasi. Ini mirip. Di kampus Amika, selain BEM, Amika juga memiliki lembaga minat dan bakat yang menaungi unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa disebut UKM. UKM merupakan klub ekstrakurikuler yang berfungsi sebagai wadah mahasiswa untuk mempelajari dan mengeksplor banyak hal baru, serta meningkatkan kemampuan dalam bidang yang diinginkan. UKM hampir sama dengan ekstrakurikuler yang ada saat SMA. Terkadang di dalam departemen atau institusi juga terdapat klub tempat mahasiswa bisa mengeksplor minat dan hobinya, misalkan seni dan olahraga. Di awal menjadi mahasiswa akan diadakan UKM Expo. Dalam acara ini, semua UKM akan melakukan ekspedisi dan pengenalan UKM serta komunitasnya pada mahasiswa agar bisa mengeksplor minat dan bakat mereka. Dalam momen ini juga terdapat rekrutmen anggota baru UKM, khususnya untuk mahasiswa baru, sehingga momen ini bisa menjadi sarana tepat untuk bergabung bersama UKM, komunitas, dan yang diinginkan. Dari beberapa UKM yang terdapat di kampus Amika, inilah salah satunya, UKM Ruang Kreasi. Jadi saya bismillah. Kapan RK dibentuk? UKM Ruang Kreasi Amit Nama Kepulauan Sopeng dibentuk pada tanggal 25 Januari 2020 pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Adapun makna logo Ruang Kreasi, yang pertama yaitu segi 6. Segi 6 terinspirasi oleh sarang lebah yang memiliki dasar bangun segi 6 untuk penyimpanan madunya dan juga merupakan simbol dari pengembangan kreasi serta kreativitas. Nah, jika diperhatikan secara terus-menerus akan terdapat efek dimensi yang membentuk sebuah kotak menggambarkan sebuah ruang di mana sesuai dengan nama UKM Ruang Kreasi Amit Nama Kepulauan Sopeng, yang berarti sebuah ruang yang di dalamnya ada beragam kreasi dan kreativitas untuk
yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa atau mahasiswi AMIK Lama Pondok Sopeng. Biru navy sebagai warna kebesaran kampus AMIK Lama Pondok Sopeng yang melambangkan perasaan tenang, nyaman, menunjukkan, dan memiliki kehormatan serta dapat dipercaya. Sedangkan warna kuning melambangkan sebagai warna kegembiraan dan harapan. Adapun struktur organisasi ruang kreasi yang pertama sebagai ketua pembina yaitu Abdul Fadli, SE, MAP, dan ketua ruang kreasi selaku itu saya sendiri, Didi Triawan. Kemudian wakil ketua Arif Darmawan, adapun sekretaris di Mulia Maria, Bendahara Yuliana, dan ada dua ketua divisi. Yang pertama ketua divisi seni yaitu Egawati beserta anggotanya. Kemudian ketua olahraga yaitu Ferry Fadli beserta anggotanya. Kemudian visi misi dan keunggulan ruang kreasi. Yang pertama visi. Visi dalam ruang kreasi itu mewujudkan UKM ruang kreasi yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas menuju UKM olahraga dan seni yang aktif dan membentuk pribadi yang atletis dan mencerminkan kerjasama dalam berorganisasi. Sedangkan misi dalam ruang kreasi yaitu dapat menyalurkan aspirasi dan bakat maupun minat anggota untuk mengembangkan UKM ruang kreasi dalam aktivitas kampus maupun luar kampus. Sedangkan keunggulan ruang kreasi adalah dapat mengembangkan kreativitas dalam seni maupun olahraga, membentuk pribadi yang atletis, membentuk kerjasama dalam suatu kelompok, dan menciptakan solidaritas yang tinggi. Program kerja ruang kreasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama proker seni. Ada 3 bagian, yaitu proker mingguan. Pada proker mingguan yang pertama, kami biasa mengadakan malam minggu les musik. Yang kedua, melatih bakat setiap minggu. Yang ketiga, pembuatan gantungan kunci. Adapun proker bulanan, yaitu bakti sosial dengan cara mencari dana dengan melakukan pentas seni jalanan. Yang ketiga, proker tahunan yang biasa diikuti oleh seluruh kampus yang ada di Sopeng, yaitu perseni. Kemudian proker olahraga. Yang pertama proker mingguan, yaitu mengadakan latihan futsal bersama, kemudian mengadakan latihan takraw bersama. Proker bulanan, mengadakan sparring futsal melawan kampus lain. Yang ketiga proker tahunan, yaitu perseni dan kompetisi skor. Ini biasa diadakan pada saat akhir tahun. Adapun bidang dalam ruang kreasi, masing-masing bidang dalam ruang kreasi ya yang hanya sementara ini yaitu seni, musik, dan tari, kemudian olahraga, ada futsal dan takraw.
Bisa dengar suara aku tidak? Ada gangguan sedikit. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Ketua UKM Ruang Kreasi. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tidak ada yang mau bertanya atau sudah jelas semua? Jika tidak ada yang ingin bertanya, berarti saya akan membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau misalnya Muki menjawab, sebut nama tadi. Sebutkan keunggulan ruang kreasi. Pertanyaan kedua, sebutkan masing-masing bidang dalam ruang kreasi. Dan pertanyaan yang ketiga, pada pukul berapa UKM Ruang Kreasi dibentuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Eni Paramita, dia menjawab menciptakan sosialisasi yang tinggi atas nama menciptakan sosialisasi yang tinggi. Ada pertanyaan kedua, Syarifuddin, 25 Januari 2020. Berarti saya catat yang jawab pertanyaan yang menjawab pertanyaan nomor 2 atas nama Syarifuddin. Yang menjawab pertanyaan pertama itu atas nama Erni Paramita.
Yang kedua atas nama Syarifuddin, dan yang ketiga atas nama Eni Paramita juga. Bisa diulang kayak yang menjawab. Oke, kita sudah dapat yang jawab pertanyaan 1 dan 2 dan 3. Selanjutnya kita lanjut ke siapa tahu teman-teman ada yang mau bertanya. Di bagian atas bisa. Untuk pertanyaan pertama dari Aswan Jaya Sakti. Assalamualaikum Kak, apa saja syarat untuk masuk di UKM ini? Mungkin Ketua Andi Vicky bisa menjawab. Ada. Syarat yang pertama itu mempunyai bakat antar yang dari beberapa bidang tersebut. Dari salah satu bidang tersebut, misalkan jika kamu mempunyai bakat seni, masuk ke seni, jika olahraga, masuk ke olahraga. Tapi jika kamu menyukai dua-duanya, bisa gabung, tidak apa-apa. Nah, itu tadi jawaban dari Andi Vicky. Selanjutnya pertanyaan kedua, Kak, hari apa saja diadakan sepak takraw? Sepak takraw jadwalnya tidak menentu, kadang 2 minggu sekali karena bertabrakan dengan jadwal futsal. Kan belum ada yang menetap peserta takrownya. Kadang anak-anak futsal aja yang gabung di takraw. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga dari Rahayan Official, Kak, saya atas nama Andi Hashim ingin bertanya, siapa nama pendiri UKM Ruang Kreasi? Nama pendiri dari Ruang Kreasi itu pembina kita sendiri, yaitu Pak Sulfadli, SI, MAP. Nah, jadi pendiri dari UKM itu sendiri, yakni pembina kami, yaitu Pak Sulfadli, SE, MAP. Dan pertanyaan selanjutnya, sudah tidak ada pertanyaan. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada sisa, itu di bawah. Oh.
Oh iya, masih ada. Maaf, dari awal Mubarak. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, apa-apa saja tata tertib di UKM Ruang Kreasi, Kak? Ya. Tunggu cari di anak dia. Dari aku dapat. Dari aku dapat. Bantu mah jawab kita. Ada pertanyaan, Tisa? Tidak ada polling. Oh, ya. Maaf, Kak, apa saja tujuan UKM Ruang Kreasi? Salah satu tujuan dari UKM Kreasi ini mengembangkan minat dan bakat dari para mahasiswa agar minat dan bakat mahasiswa itu bisa terasah. Jadi tujuan dari kita bentuknya UKM ini agar mahasiswa dapat menuangkan minat bakat mereka. Jadi kalau ada mahasiswa punya bakat menyanyi, bisa menuangkan bakat dengan menyanyi, atau mungkin yang di luar dari bidang seni kayak olahraga, itu bisa juga. Makanya kita membuat UKM ini. Itu pertanyaan dari Asmi Asis Sarifah. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin dari Eni Paramita. Saya ingin bertanya, berhubungan yang saya dengar tadi jenis olahraga voli dengan olahraga yang lainnya. Iya, kenapa tidak disebutkan olahraga yang lainnya? Karena kembali lagi kita di sini mengembangkan minat dan bakat dan kemampuan para mahasiswa. Jadi kebetulan yang anggota dan pendiri sebelumnya itu mereka lebih cenderung ke futsal dan takraw. Sedangkan voli itu ada tapi belum dibuatkan kayak jadwal hariannya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang menyukai voli, kita akan tampung setiap bakat mahasiswa dan kita akan coba buat kegiatan hariannya. Itu tadi pertanyaan jawaban dari Eni Paramita.
Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Atau jawaban yang sebelum-sebelumnya kurang jelas? Bagaimana Andi Vicky, sudah ketemu jawabannya? Yang tata tertib? Tata tertib kampus sama aja kayak tata tertibnya juga tata tertib ruang kreasi sama aja kayak tata tertibnya kampus. Ada gitu di depan kampus bisa dibaca. Nah, itu tadi jawab dari ketua Jawaban mengenai tata tertib UKM ruang kreasi itu sama dengan tata tertib kampus. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, jangan lupa isi absen tak Dedi, ada di form chat. Nah, itu tadi pengenalan UKM ruang kreasi. Sudah ada kuisnya? Ya, Pak. Kuis. Kenapa, Pak? Kuis. Sudah tadi, Pak. Oh ya, silakan kirim nomornya di kolom chat. Oh iya, siap, Pak. Nah, itu tadi pengenalan UKM ruang kreasi. Izinkan saya membacakan sebuah quotes yang saya kutip dari Google dan bersumber dari Sebatas Mimpi. Sebuah akhir bukan selalu tentang penutup. Bisa saja mengenai sebuah awalan. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Sesi foto dulu. Ya, Baru sesi foto dulu, baru ke sesi kedua. Foto-foto dulu. Iya. Aktifkan kamera tak. Pak Wahyu. Siap. 1, 2. Halaman 1 dulu ya. 1, 2. Oke. Halaman 2. 1, 2. Siap. Halaman 3. Nah, 1, 2. Oke, Mi, Bu. Oke, sekian. Nanti lanjut lagi di sesi kedua, itu ladang amal.